Nun di utara, Sulawesi Utara. Bentangan pantai nan memesona. Irama seruling bambu mengalun, mengusik kekaguman pada sang Khalik. Memberi alam maha dahsyat untuk dijelajahi. Bak lahan menjanjikan bagi nelayan mendayung asa. Pagi itu, suasana desa Bakalayang masih sangat dingin. Sekalipun sang mentari sudah mulai keluar dari peraduannya. Letak geografis desa yang dihimpit gunung dan lautan menyejukkan udara desa ini pada pagi hari. Dinginnya udara di pagi seperti ini tak membekukan semangat warga dalam geliat rutinitas. Alam desa Bakalayang Kecamatan Mangenitu, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, memang sangat bersahabat. Lingkungan sekitarnya tetap terjaga. Tampak pohon-pohon besar yang rimbun mengitari pemukiman warga, tak terkecuali tanaman bambu. Tanaman bambu yang banyak tumbuh di desa ini oleh warga setempat disebut bulu batik. Bukan kebetulan, bulu batik ini berakar di desa Bakalayang, Kabupaten Sangihe. Betapa tidak, bulu batik telah menjadi sumber inspirasi. Para pecinta seni di Nusa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, merekayasa jenis tanaman rumpun ini menjadi irama bulu batik. Bulu batik yang dijadikan bahan baku musik bambu ini rupanya ada kriteria khusus. Berdiameter sekitar 15 cm dan corak batik, istilah masyarakat setempat, harus sudah mencolok. Ini untuk mendapatkan kualitas musik bambu yang baik. Warga di desa Bakalayang Sangihe ini masih memegang erat tradisi, sehingga dalam memilih dan memotong bambu untuk dijadikan alat musik, harus mengikut sertakan tetua agar bambu yang ditebang tidak mubazir. Untuk menjadi alat musik, bambu yang telah ditebang ini harus melalui proses pengeringan dengan panas surya. Proses pengeringan ini akan memengaruhi kualitas bambu manakala menjadi alat musik.
Di desa ini terdapat sebuah pondok yang dijadikan bengkel pembuatan musik bambu. Rasanya tak lengkap jika saya tak berkunjung ke sana. Adalah Jori Patras, pemilik bangunan sederhana ini, sedang asik mencari nada-nada yang tepat untuk setiap jenis alat musik. Jori Patras, salah seorang warga desa Bakalaeng yang memegang komitmen menjaga dan terus mengembangkan harmoni bulu batik. Akang biasa di musik bambu ada berapa alat dalam satu set? Ada 9. Jadi ada re mi fa, ada korno 3. Korno itu 3 jenis, yaitu re mi fa, la si do dan sola. Kemudian di tengah juga ada sama sejenisnya, cuma alat itu lebih rendah dan suaranya kuat, besar. Tapi kalau korno itu suaranya di atas, dia berfungsi sebagai pengiring. Termasuk korno itu pengiring? Ya, pengiring. Ya. Di babu tengah juga pengiring, di sana juga ada trombon, kemudian bass, kontrabas, kemudian bass, kemudian suling. Ya. Oh, suling yang jadi Suling pengantar yang, lagu kan? Iya, DP? itu melodi. Usianya memang tidak lagi muda, tapi semangatnya tetap kokoh melestarikan musik tradisional ini. Entah sudah berapa banyak musik bambu tiup yang dihasilkan sampai saat ini. Jori Patras tak ingat lagi. Lebih dari 40 tahun lamanya, Jori Patras malang melintang dalam pembuatan musik bambu. Tapi selang 2 tahun terakhir ini, karena usianya sudah lanjut, Jori Patras lebih banyak mengawasi dan mengukur nada. Sedangkan proses pembuatannya lebih banyak ditangani anak kandung dan kerabat dekat lainnya. Jori Patras mengaku keterampilan membuat alat musik bambu ini diperoleh dari ayahnya. Artinya berdasarkan pengalaman turun-temurun, tidak melalui pendidikan formal. Insting seni begitu kuat mengalir dalam diri Jori Patras. Bahkan Jori Patras telah mendedikasikan hidupnya untuk menyempurnakan salah satu alat musik bambu jenis bass, sehingga lebih mudah dipakai, antara lain dengan menambahkan pengait pada alat tersebut. Butuh ketekunan dan ketelitian, bahkan seni yang teruji dalam membuat musik bambu ini. Tidak hanya kemampuan untuk memilih dan mencari nada, tetapi merangkai potongan-potongan bambu ukuran kecil menjadi bulatan dan lengkungan. Untuk menyusun potongan-potongan bambu ini pun harus hati-hati. Dipastikan tak ada rongga yang mengganggu optimalisasi nada. Rasa dan cinta dipadu bumbu seni dari tangan-tangan terampil ini mampu menghasilkan alunan musik yang merdu. Mereka tak melalui pendidikan formal,
tapi otodidak secara turun-temurun. Inilah salah satu keadilan Tuhan bagi anak negeri yang mendiami Pulau Sangihe. Gayung bersambut, tekad dan kerinduan Jori Patras untuk terus menghidupkan musik bambu melulu disambut positif warga Bakalayeng dan sekitarnya. Saat malam hari, saya mendatangi tempat latihan musik warga Bakalayeng. Minimal seminggu sekali, mereka menyempatkan waktu untuk latihan. Salah satu pelatih musik bambu melulu di desa Bakalayeng ini, Yandri. Bukan kebetulan, Yandri adalah anak dari Jori Patras. Sekalipun usianya masih muda dibanding beberapa anggota tumpukan musik bambu di sini, tapi ia tak risih. Sulit nggak mau kasih alat ini, banyak-banyak alat ini? Sulit memang, ada DP sulit sedikit. Atau tergantung aransemen? Iya, tergantung aransemen. anggota yang jago Biasanya bermain, le, Kang? kalau cuma lagu-lagu biasa yang orang main itu gampang-gampang. Nah, tapi kalau mau masuk di aransemen ini ada DP tingkat kesulitan sendiri. Tergantung aransemen. Hal yang paling menarik dari musik bambu ini, yang pertama karena ini adalah bagian dari budaya Sangihe yang perlu dilestarikan. Jadi ini alat tradisi. Jadi tertarik sekali dengan alat ini yang boleh mau main aransemen sama dengan orkestra begitu. Anggota tumpukan meyakini Yandri memiliki kelebihan sebagai pelatih musik bambu. Ini salah satu nilai positif dalam tumpukan musik bambu, menghargai kemampuan orang lain tanpa memandang usia. Lebih dari 30 orang terlibat dalam setiap tumpukan musik bambu melulu ini. Alat musik tiup yang dimainkan dalam satu tumpukan ini, yakni suling kecil dan suling besar sebagai melodi. Korno nada tinggi dan korno nada rendah sebagai pengiring. Juga alat musik trombon, bentuknya seperti saksofon, dimainkan layaknya musik tiup pada umumnya. Musik bambu melulu di desa Bakalayeng dan wilayah sekitarnya tidak hanya menjadi bagian orang dewasa, tapi juga anak-anak dan remaja kaum milenial. Ketertarikan anak muda dalam permainan musik bambu melulu menjadi jembatan melestarikan musik tradisional dari generasi ke generasi. Ini Mervin main alat apa ini? Korno, Korno. Yang korno apa? Re, mi, fa, si, do atau? solah, Oh, ini yang sola. Lama Mervin ada latihan ini sampai berbunyi? 1 minggu lebih. 1 minggu baru jadi kan? Oh, susah ndak main ini? Udah sudah gampang. Yang panggil latihan Pak Mervin atau Mervin yang suka bergabung di musik bambu? Kak Yandri yang panggil. Kak Yandri panggil, kok Kak Yandri kasih ikut latihan. Iya, Dan memang Mervin suka tuh. Dan ternyata asik main musik bambu. asik. Asik. Musik bambu melulu telah menjadi salah satu peradaban budaya masyarakat Sangihe termasuk di desa Bakalayeng.
Musik bulu batik hadir di setiap kesempatan dan ruang, serta berbagai hajatan di Bakalayeng, Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pertunjukan tarian tradisional Masamper ini menjadi tawar tanpa bumbu irama bulu batik. Kini tarian Masamper telah berjalan seiring dengan harmoni irama bulu batik. Kehadiran musik bambu melulu, laksana suntikan penawar, menggairahkan semangat berkesenian warga Nusa Utara. Nusa Utara, daerah yang kaya akan kebudayaan, tidak hanya kesenian tapi juga tradisi warga. Mereka memiliki menu pemersatu yang terbuat dari sagu. Menu ini selalu disajikan pada peristiwa-peristiwa tertentu seperti yang namanya acara syukuran. Siapapun yang datang ke syukuran ini, walau sedikit, harus menikmati penganan khas warga Sangihe. Menu khas warga kepulauan ini menjadi sarana mempersatukan sekat-sekat perbedaan, ibarat irama bulu batik yang melahirkan bunyi merdu dari beragam nada. Inilah irama kehidupan warga yang terangkai dalam nada-nada berbeda menyatu menjadi simfoni. Hajatan apapun yang dilaksanakan di wilayah kepulauan ini, musik bambu menjadi nafasnya. Pada kesempatan yang lain, saya berada di desa ini, bertepatan hajatan kegiatan nasional. Para tamu terhormat yang datang ke daerah ini selalu disambut dengan musik bambu di samping tarian adat. Derap langkah kehidupan warga di tanah Porodisa ini seakan bersejajar dengan harmoni musik bambu. Kebersamaan, keterpaduan, dan kekompakan sangat kental mewarnai penyambutan mereka kepada para tamu. Musik bambu tak alpa dalam hajatan-hajatan seperti ini.
Musik bambu juga mampu menggelorakan semangat kebangsaan warga kepulauan, manakala lagu kebangsaan dikumandangkan dalam peringatan Hari Nasional. Musik bambu bagai harmoni yang mengikat keberagaman dan melahirkan persatuan dan kesatuan bagi anak negeri. Inilah salah satu keunikan irama bulu batik, wahana memersatukan perbedaan dan jembatan yang menyambungkan jalan pluralisme. Kendati beranak pinang dari ujung perbatasan Sulawesi Utara, tapi tidak harus berada di ujung masa. Musik bambu juga tak harus hilang merdunya dari gempitan musik modern, tapi terus mengalun dalam dekapan waktu yang tak terbatas. Pemaknaan terhadap tradisi budaya warga desa yang tinggal di paling utara Sulawesi Utara ini paling tidak menjadi bukti kebanggaan anak negeri pada budaya moyangnya. Walaupun ini bukan hal mudah, apalagi bagi warga yang tinggal di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Musik tradisional, irama bulu batik, menjadi salah satu bintang yang menerangi cakrawala budaya Nusantara.